Shalom adik-adik yang di rumah. Hari ini hari Minggu, tentunya kamu mau beribadah. Kamu duduk dengan rapi, sediakan Alkitabnya dan siapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Hari ini tema kita apa ya Kak Heni? Tuhan adalah gembalaku. Oh, Tuhan adalah gembalaku. Dan mari kita angkat pujian semuanya yang ada di rumah. Kita berdiri dengan sigap dan dengan hormat kepada Tuhan. Ayo kita bernyanyi, kita angkat pujian kita. Tuhan gembalaku, saya mau mengikuti yang membimbingku selalu. Saya mau mengikuti selalu. Saya mau mengikuti selalu. Saya mau mengikuti. The Lord is my shepherd, and with Him I'll rest. The Lord is my shepherd, and with Him rest. I'll rest, I'll rest, and with Him I'll rest. I'll rest, I'll rest, and with Him I'll rest. Sekarang kita mau lagu kedua lagi ya. Kita angkat pujian kita. Lagu apa Kak? Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik sekolah minggu, kita memasuki ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari lagu pujian Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah
sertaku. Gadau dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti setelah Amang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, titah bagi kita pada hari ini yaitu titah yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Yang di rumah sama-sama ikuti dengan Amang. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkan titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Ikuti setelah Amang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan ayat 3. Tuhankulah gembalaku. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Ikuti setelah Amang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita menghafal ayat bulanan kita pada bulan September. Seperti yang sudah kita hafalkan pada minggu yang lalu, yang tertulis dalam Lukas 14 ayat 13. Mari semua yang di rumah yang belum menghafal supaya membuka Alkitabnya dari Lukas 14 ayat 13. Demikian. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat,
orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sekarang kita tutup Alkitab kita. Kita sama-sama mengucapkan dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan bulanan di bulan September, Lukas 14 ayat 13. 2, 3 ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sekali lagi, Lukas 14 ayat 13, 2 ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti setelah Amang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan, Kau gembala kami. Engkau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Marilah kita mengaku iman kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta sekolah minggu pada hari ini yang pertama kita masih terus dan tetap beribadah di rumah kita masing-masing sampai batas waktu yang belum ditentukan. Oleh karena itu adik-adik masih harus beribadah di rumah. Panduan ibadahnya boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta. Kita masuk pukul 8 tepat di rumahnya masing-masing. Diharapkan semua adik-adik untuk tetap beribadah pada pukul 8 di rumah kita masing-masing. Yang kedua, pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 20 September 2020 kita masih tetap beribadah di rumah. Karena itu adik-adik juga tetap beribadah. Panduan ibadah boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta. Lalu ayat bulanan untuk bulan September, Lukas 14 ayat 13, sudah tetap harus dihafal dan horong diharapkan dari kelas 3 sampai kelas
SMP sudah harus menghafalnya untuk minggu yang akan datang. Kiranya adik-adik tetap belajar dengan baik, sungguh-sungguh, dapat menolong orang tuanya di rumah, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian warta sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu sekalian. Shalom. Ya, baik adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, tuntunlah hati kami saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkannya diam penuh hormat serta tunduk kepada Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini, yaitu minggu ke-14 setelah Trinitatis, tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Buka Alkitabnya Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat 18. Saya baca untuk kita, ikuti masing-masing di rumahnya. Demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sebab sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena itu aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Shalom. Adik-adik yang di rumah, shalom. Sekarang kita akan mendengar cerita tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, pasti kita sudah sering mendengar kalau Yesus itu adalah gembala yang baik. Amang mau tunjukkan satu gambar untuk kalian yang menunjukkan kalau Yesus itu adalah gembala yang baik. Coba semua melihat ke gambar yang Amang tunjukkan ini. Nih, ini Yesus. Di sekitarnya ada gembala-gembala, dan yang dia gendong juga adalah, ini Yesus gembalanya, di sekitarnya ada domba-domba, yang dia gendong juga adalah domba-domba. Nah, oleh karena itu coba lihat dulu betapa Yesus itu digambarkan seperti gembala yang baik bagi domba-dombanya. Lihatlah betapa domba-domba yang di sekitar Yesus itu juga hidup dengan aman, tentram, tidak kabur, tidak lari. Dia berada di dekat Yesus. Dia tidak pergi berlari kian ke sana dan kian kemari, tapi dia dengan tenang berada di pangkuannya Tuhan Yesus. Nah, gambar ini menunjukkan kalau Yesus itu adalah gembala yang baik. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita belajar bagaimana Yesus gembala yang baik itu juga adalah menjadi gembala yang baik bagi anak-anak sekolah minggu.
Tuhan yang baik bagi anak-anak sekolah minggu. Yesus yang baik bagi anak-anak sekolah minggu. Nah, oleh karena itu kita mau belajar dulu tentang Yesus itu adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang sudah pernah melihat seorang gembala? Penggembala kerbau misalnya, penggembala kambing misalnya, penggembala sapi misalnya, penggembala kuda misalnya. Nah, kalau biasanya seorang penggembala itu pastilah akan membawa domba-dombanya kemana? Membawa kerbaunya, membawa sapinya, membawa kambingnya kemana? Kepada rumput yang hijau. Tidak mungkin seorang gembala membawa ternaknya, membawa dombanya, membawa kerbaunya ke tempat yang tidak ada rumput. Sama saja itu tidak akan hidup. Sama saja ternaknya, dombanya, kerbaunya, sapinya tidak akan makan. Oleh karena itu seorang gembala itu pasti akan membawa domba-dombanya ke tempat yang di situ banyak rumput supaya domba-dombanya itu dapat makan banyak. Dan dengan cepat dia akan bertumbuh menjadi domba-domba yang besar. Nah, tadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ketika Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik, maka kita adalah domba-dombanya. Adik-adik sekolah minggu adalah domba-dombanya. Dan Yesus itu gembala. Dalam Mazmur 23 sudah dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbing aku ke air yang tenang, dia membawa aku ke padang rumput yang hijau, dia menuntunku, dia membimbingku, dan dia tidak akan membiarkan aku tersesat. Karena apa? Karena dia adalah gembala yang baik. Nah, oleh karena itu Yesus adalah gembala kita yang baik, gembala adik-adik sekolah minggu semua, maka Yesus menuntun kehidupan adik-adik semua. Dimanapun berada, di rumah, di sekolah, atau dimanapun itu. Jadikanlah Yesus sebagai gembala kita yang baik, dan kita adalah domba-dombanya. Karena itu, kalau kita adalah gambaran dari domba-domba gembala itu, maka kita harus taat, harus tunduk, harus patuh kepada bimbingan, tuntunan, dan arahan dari gembala kita. Tidak ada seekor domba pun yang mencoba untuk lari dari gembalanya. Kalau dia lari, dia akan tersesat. Maka dia akan tetap berada pada tuntunan gembalanya. Nah, begitu juga kita. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Kalau kita katakan Yesus itu adalah gembala kita yang baik, maka dialah yang menuntun seluruh perjalanan kehidupan kita. Dari bangun pagi sampai kita pergi ke sekolah, atau ketika kita belajar di rumah, ketika malam tiba, ketika kita tidur, saat bangun kembali. Maka Yesus tetap menjadi gembala kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amang mau bercerita tentang seorang gembala dan domba. Tadi kita katakan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Maka pernah satu ketika ada seekor domba yang berkata begini, gembala kita ini tampaknya malas. Masa kita tiap hari dibawa ke tempat yang sama? Dibawa ke air yang sama, dibawa ke padang rumput yang sama. Mungkin gembala kita ini adalah gembala yang malas. Gembala yang tidak baik. Gembala yang mau menyesatkan dombanya. Katanya begitu. Lalu kalau begitu aku tidak mau lagi dituntun oleh gembala yang satu ini. Maka aku akan pergi mencari jalanku sendiri. Dan aku akan mencari satu tempat di mana padang rumputnya yang sangat hijau, atau di mana ada air yang sangat jernih melebihi dari apa yang sudah diberikan oleh gembala itu. Lalu dia pergi sendiri. Domba ini pergi berjalan sendiri, dia pergi meninggalkan kawanan domba yang lain yang banyak tadi. Di sana sudah banyak kawanan domba yang lain sedang makan rumput, sedang minum air, sedang bermain-main, dan ada yang tidur-tidur begitu. Lalu dia pergi sendiri.
ke tempat yang lain. Dia bilang tadi kalau gembalanya itu mungkin malas, mungkin tidak mau capek, mungkin tidak mau bekerja, mungkin tidak mau sedikit repot. Lalu dia pergi sendiri begitu, meninggalkan kawanan domba yang lain. Dia pergi mencari tempat yang lain. Ternyata setelah dia pergi adik-adik, tahu apa yang terjadi? Dia tersesat. Domba yang satu itu, domba kecil itu, tidak tahu kemana arah jalan pulang. Tidak mau di mana kawanan domba yang lain tadi. Lalu setelah dia pergi jauh berjalan sendiri, dia lihat, dia tidak punya teman, dia tidak punya tempat, dan dia tidak tahu tempat itu di mana. Akhirnya dia terjatuh kepada satu lubang yang dia sendiri tidak tahu kenapa dia jatuh di situ. Lalu tempat itu sangat gelap. Lalu dengan suaranya dia meminta tolong. Tapi tidak seorang pun yang mendengar, atau kawanan domba yang lain tidak mendengar teriakannya itu. Lalu dia dengan sangat menyesal di dalam lubang yang gelap itu. Dia sangat menyesal karena sudah meninggalkan kawanan domba yang lain. Ketika dia sudah sangat menyesal, lalu dia bilang mungkin dia akan mati. Tapi tiba-tiba di dalam tempat yang gelap itu ada satu tongkat yang datang kepada dia. Tongkat itu mau menolong dia supaya dia keluar dari lubang itu. Lalu dia lihat tongkat itu begitu, lalu dia ambil, lalu dia pegang. Ternyata yang datang itu adalah seorang gembala. Lalu dia tarik domba yang tersesat tadi, lalu dia angkat dari lubang yang gelap itu, dan akhirnya dibawa pulang dari situ. Tapi ternyata persoalan tidak selesai sampai di situ adik-adik. Ketika mereka berjalan pulang bersama dengan domba kecil dan seorang gembala tadi, mereka bertemu dengan serigala. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan serigala, hendak menerkam domba yang kecil tadi. Maka gembala itu datang dengan segera menggendong domba itu. Ini dia. Maka si gembala itu datang dengan segera menggendong domba itu supaya tidak diterkam oleh serigala dan binatang-binatang liar. Nah, itulah bukti bahwa baiknya gembala itu kepada kita. Adik-adik, pertanyaannya, siapakah gembala itu? Siapakah gembala itu? Gembala itu adalah Tuhan Yesus, dan kita adalah dombanya. Kita diangkat, kita diselamatkan untuk apa? Untuk beroleh hidup yang lebih baik, supaya adik-adik sekolah minggu juga kelak mendapat tempat yang baik di kerajaan Allah. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu yang baik, setelah Yesus itu gendong gembala itu, lalu dia bawa, lalu dia selamatkan, akhirnya serigala itu pergi dan tidak menerkam domba itu, dan akhirnya selamat. Nah, demikianlah Tuhan Yesus setiap saat menuntun kita, membimbing kita, menyertai kita. Karena itu hal yang kita lakukan dalam hidup kita adalah, Amang mau bilang ada 3 hal. Yang pertama adalah Yesus tetap harus kita jadikan sebagai gembala yang baik. Kemanapun adik-adik. Kalau Yesus kita katakan gembala kita, berarti dia yang memimpin kita, menuntun kita. Saat sekolah, saat belajar di rumah, saat mau tidur, bangun, menolong orang tua. Jadikanlah Yesus sebagai gembala kita yang menuntun kita, mengarahkan kita kepada hal yang lebih baik. Yang kedua adalah jadilah domba yang taat. Kalau kita ini adalah domba, anak-anak Tuhan Yesus, maka jadilah kita anak-anak yang taat, tidak melawan, tidak pergi ke tempat yang tidak baik, tidak melawan orang tua, tidak melawan guru, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, tapi suka menolong orang tua. Maka Amang katakan jadilah anak-anak yang taat. Yang berikut senantiasa, yang ketiga, berserah kepada gembala yang baik itu. Supaya gembala yang baik itu menuntun, mengarahkan, dan membimbing adik-adik kemanapun adik-adik pergi dan melakukan setiap aktivitasnya. Maka Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini. Engkau telah mengajarkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik,
Biarlah kami mempercayai dengan sepenuh hati kami bahwa Engkaulah gembala kami dan kami adalah anak-anak-Mu, domba-Mu. Tolong dan pimpinlah kami ke jalan yang Engkau kehendaki supaya kami tidak tersesat di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa kami mempunyai gembala yang baik dan sungguh teramat baik. Berkatilah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai domba-domba-Mu, agar tetap patuh dan setia melakukan kehendak-Mu, agar tidak pernah menjauhkan perintah-Mu, tetapi senantiasa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami, anak-anak-Mu semua, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami di sekolah minggu dan di sekolah, lindungilah kami saat belajar di rumah. Kami mohon biarlah kasih Tuhan menyertai dan membimbing kami. Biarlah Roh Kudus-Mu juga menyertai kami saat belajar, saat bermain, saat menolong orang tua, dan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan ayat 2. Gembala baik bersuling nan merdu sambil mengumpulkan persembahan kita. Bersuling dan merdu membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembala Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita sudah selesai beribadah. Kiranya adik-adik sekolah minggu tetap dalam sukacita, dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu kami, Amang Pendeta dan guru-guru sekolah minggu yang bertugas pada hari ini mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.